sejarah selalu berkaitan dengan manusia, karena manusia adalah makhluk sosial yang bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, konsep ruang dan waktu. Ruang tempat terjadinya peristiwa sejarah, misalnya desa, kota, sekolah, ladang. Waktu, urutan atau masa terjadi peristiwa, detik, jam, tahun, abad. Waktu dalam sejarah memiliki 4 aspek, yaitu pertama perubahan, yang kedua perkembangan, yang ketiga pemulangan, yang keempat kesinambungan. Nomor 3, aktivitas manusia dalam ruang dan waktu. Aktivitas manusia meliputi makan, tidur, bekerja, dan belajar. Aktivitas ini terjadi dalam ruang, tempat, dan waktu kapan terjadinya. Jadi, apa itu kronologi? Kronologi bisa juga disebut dengan ilmu waktu. Kronologi adalah peristiwa sejarah, runtutan-runtutan peristiwa sejarah, mulai dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Nah, selanjutnya setelah ada kronologi, kita akan masuk ke periodisasi. Sebelum kita masuk ke periodisasi, kita harus memahami dulu apa itu generalisasi. Generalisasi adalah kesimpulan. Jadi setelah peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi selama ini, para analisa itu mencari kesimpulannya apa. Contohnya, selama ini Indonesia sudah dijajah oleh berbagai negara. Nah, kesimpulannya adalah seluruh warga Indonesia itu selalu berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Itu contohnya dari generalisasi. Nah, setelah generalisasi itu ada berbagai macam. Salah satunya adalah generalisasi periodik atau periodisasi. Periodisasi ini adalah, tadi kan kronologi kita sudah mengurutkan nih peristiwa mana yang paling awal dan peristiwa mana yang letaknya ada di akhir. Nah, di periodisasi ini kita akan memisahkan menjadi beberapa bab. Misalkan tahun 1945 itu peristiwa apa dan tahun 2000 itu terjadi peristiwa apa. Itulah yang disebut dengan periodisasi. Jadi, cara berpikir diakronik berfokus pada peristiwa sejarah secara runtut dari awal hingga akhir dengan memperhatikan unsur waktu atau kronologisnya. Sedangkan diakronik menjelaskan perubahan kehidupan manusia dari masa ke masa, menekankan aspek kausalitas atau sebab akibat, serta memiliki ciri-ciri yaitu mengkaji peristiwa sesuai berlalunya masa, menitik beratkan unsur sejarah, bersifat historis, vertikal, komparatif, dan memiliki cakupan kajian lebih luas. Contohnya kajian sejarah Kerajaan Kutai, Kerajaan Mataram Kuno, dan Kerajaan Demak. Yang kedua, yaitu saya akan menjelaskan tentang perpaduan cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Jadi, cara berpikir sinkronik memandang kehidupan masyarakat sebagai sistem yang terstruktur, saling berkaitan, dan tidak menekankan dimensi waktu. Sinkronik lebih luas dalam ruang, bersifat horizontal, menjelaskan keadaan masyarakat secara deskriptif, statis, serta digunakan oleh ilmu sosial seperti sosiologi, politik, ekonomi, antropologi. Keduanya saling melengkapi, karena sejarah tidak hanya membutuhkan urutan peristiwa, tetapi juga pemahaman, struktur, dan ruang lingkupnya. Misalnya, dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, pendekatan diakronik digunakan untuk menelusuri urutan peristiwa dari Rengas Dengklok, perumusan teks, sehingga pembacaan proklamasi. Di sini aku mau kasih tahu nih ke kalian, apa sih manfaat dari belajar sejarah. Yang pertama yaitu dapat memberikan pemahaman bahwasanya orang-orang pada masa lampau atau masa lalu tidak memiliki nilai yang cukup seperti yang kita miliki pada saat ini. Lalu yang kedua, dapat memahami memori dan tradisi dari generasi sebelumnya ke generasi yang akan datang. Lalu yang ketiga, dapat mengembangkan kecakapan kritis, kreatif, serta imajinatif.